Halo Halo teman-teman teman-teman semua, semua, kembali lagi bersama saya Trisna Guruminda. dan saya Reza Fauzia Dinaryanti. Hari ini kita akan membahas mengenai Our Digital Experience Plus di tahun 2022. Pembahasan digital experience kali ini akan dibahas menggunakan The Internationalization Competition Link Framework. Baiklah rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan membahas fase pertama dari framework The Internationalization Competency Link yang dicanangkan oleh Hutz dan Shepard. Bagian pertama yaitu basic condition resources atau sumber daya. Resources yang pertama ini yaitu idle time atau waktu luang. Hal ini didukung dengan status kita sebagai fresh graduate atau mahasiswa sehingga kita belum terikat kontrak kerja dengan perusahaan manapun. Situasi COVID-19 di Indonesia, ya meskipun kebijakan lepas masker di tempat umum sudah diperbolehkan, lalu kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat sudah mulai dicabut, namun tetap status COVID-19 di Indonesia masih pandemi, belum turun menjadi endemi, sehingga kebijakan belajar dari rumah atau learn from home masih dicanangkan. Kumpulan device yang mendukung, contohnya seperti notebook atau laptop dan smartphone, funds atau biaya. Contohnya adalah educational funds, itu seperti biaya perkuliahan, lalu online courses, baik free maupun paid, lalu ada biaya-biaya yang kita keluarkan untuk keperluan menyelesaikan project dalam perkuliahan, baik self project maupun group project, ketersediaan data yang open sources dan sangat banyak. Nah, data-data ini biasanya kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai macam kasus perkuliahan, lalu kita melakukan upgrading diri, mencari tren terkini, mencari lowongan kerja, menggunakan data-data yang bersumber dari search engine seperti Google, lalu ada data yang bersumber dari sosial media seperti Instagram maupun YouTube, sampai dengan data-data yang terkait dengan akademik, contohnya seperti di LMS. Baiklah rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan masuk ke basic condition yang kedua, yaitu kapabilitas atau bagaimana caranya kita mengelola resource kita secara efektif. Karena setiap orang memiliki 24 jam yang sama dalam satu hari, namun tidak semuanya bisa mengelolanya secara efektif dan efisien. Mengelola idle time kita atau waktu kita. Nah, di sini kita bagi nih 24 jam yang kita miliki bagi untuk mengerjakan tugas kuliah, mengikuti perkuliahan, untuk personal time, sampai dengan melakukan upgrading diri kita dengan aktivitas mengikuti online certification, sampai menciptakan banyak portofolio seperti mengikuti organisasi dan menyelesaikan atau mempublish sebuah jurnal. Baiklah rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan masuk ke basic condition yang ketiga, yaitu knowledge, atau secara singkat bagaimana caranya kita merubah sebuah informasi menjadi sebuah aksi. Untuk menciptakan competitive advantage, khususnya untuk fresh graduate, tidak cukup hanya mengandalkan nilai IPK yang tinggi maupun alma mater kampus yang terkenal. Nah, juga skill certification yang kita ikuti juga kita harus mulai melakukan filtrasi, harus yang bersifat on demand, jadi yang sedang dibutuhkan tinggi-tingginya, contohnya seperti data analytics maupun human resources. Resources berupa uang, lalu waktu itu bisa kita gunakan untuk memperluas portofolio kita seperti mengikuti organisasi, seperti kita menyusun jurnal juga. Salah satu resource kita kan kita memiliki informasi, kebebasan informasi, nah kita juga bisa memanfaatkannya untuk mencari lowongan internship yang tersedia. Bagian ini bisa disimpulkan dengan kata international content yang berperan besar dalam membentuk digital experience kita pada tahun 2022. Contohnya adalah international friendship. Jadi kita punya teman dari luar negeri yang cara berbicara berbeda. Lalu juga ada international lecturer. Jadi kita diajar dengan dosen dari luar negeri yang cara menyampaikan materinya berbeda. Lalu juga ada international conference. Jadi bagaimana caranya kita menyampaikan ide, gagasan, serta memahami ide dan gagasan orang lain yang menggunakan bukan bahasa natif kita. Lalu juga ada international journal. Lalu international learning. Jadi di sini seiring dengan keterbukaan dan open source-nya data serta media pembelajaran, kita bisa memperoleh mengenai metode pembelajaran dengan pencapaian dan penyampaian bahasa yang berbeda serta lokasi studi yang berbeda juga. Jadi memiliki 4 tahapan. Yang pertama adalah sosial. Di tahapan sosial ini, kita berhadapan dengan situasi pandemi COVID-19 yang membuat ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi berkurang serta tingkat PHK yang tinggi. Sehingga apabila suatu lapangan pekerjaan tersedia, kita tidak hanya bersaing dengan sesama angkatan, namun kita juga bersaing dengan angkatan di bawah kita, angkatan sebelum kita, bahkan orang-orang yang terkena PHK maupun yang tidak memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, dipastikan tingkat kompetisinya sangat tinggi. Tahap kedua ini adalah organisasional. Di tahapan organisasional ini terjadi transisi style dari pengerjaan tugas yang bersifat group assignment, yang sebelumnya sering dilakukan dengan pertemuan fisik untuk membahas progres-progres dari suatu tugas, berubah dengan menggunakan
platform online conference, dan cloud service platform yang lebih fleksibel. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah marketing. Untuk tahapan marketing ini adanya fenomena masyarakat yang banyak menghabiskan waktunya di rumah, sehingga aktivitas belanja online mulai meningkat karena lebih fleksibel dan transaksinya juga lebih mudah. Selanjutnya adalah teknologikal. Pada tahapan teknologikal ini, perkembangan teknologi serta diberlakukannya kebijakan work from home atau WFH dalam era pandemi COVID-19 mendorong para mahasiswa maupun dosen agar dapat beradaptasi dengan metode pembelajaran yang dilakukan dengan melakukan pembelajaran secara online yang terintegrasi melalui System Learning Management System atau LMS. Selain itu, terdapat perkembangan teknologi yang memungkinkan untuk mempelajari soft skill sesuai dengan market demand terkini. Kemudian, terdapat kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan seseorang dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diharapkan. Di sini, seorang mahasiswa fresh graduate diharapkan dapat terampil dalam mengerjakan dua jenis tugas day-to-day basis task, di mana mahasiswa melakukan penyusunan laporan dan mengoperasikan database. Dan ada specialized basis task. Selain itu, mahasiswa juga dituntut untuk berpikir kritis yang didukung dengan data terkini, dikarenakan mahasiswa telah terbiasa menggunakan framework ketika memecahkan suatu masalah, seperti SAPA-DAPA, Vice, Force Portrait Analysis, dan Design Thinking. Yang terakhir adalah performance. Indikator yang dapat menjadi parameter untuk menilai kualitas dari fresh graduate meliputi yang pertama, kuantitas absensi dan keaktifan selama proses pembelajaran formal maupun informal. Yang kedua, seberapa banyak portofolio yang dimiliki oleh fresh graduate. Yang ketiga, ada tingkat IPK. Dan yang terakhir, milestone upgrading yang dimiliki setiap mahasiswa, baik dari soft skill maupun hard skill. Sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi ini dapat memberikan insight lebih kepada rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa.